Baik, saya akan coba menjelaskan tentang membuat server untuk CTF. CTF sendiri adalah pertandingan cybersecurity exercise in which flags are secretly hidden in purposefully vulnerable program or website. Jadi dalam website atau program disengaja dibikin vulnerable atau gampang dijebolin, dalamnya ada flag dan itu harus dicari. Kira-kira itulah CTF. Oke. Nah, untuk latihan seperti itu bisa kita pakai ini fullandhub.com. Ini banyak server-server CTF di dalamnya. Atau kita bikin server CTF sendiri. Ini terutama barangkali untuk sekolah-sekolah atau kampus-kampus ya. Kita bisa bikin CTF sendiri setelah survei kemana-mana. Ini saya bacain aja lah hasilnya. Ada di CTF, silahkan masuk ke onocenter.org/wiki CTF. Ada beberapa jenis CTF sebenarnya, dua yang sering dibesar-besarkan barangkali ya. Ada kompetisi Jeopardy, ada kompetisi attack and defense, atau ada red team sama blue team lah, kira-kira kayak gitu. Yang attack tuh red team, yang defense blue team. Ada juga Jeopardy, ada juga yang King of the Hills, kira-kira gitu. Jadi pertandingan untuk dapetin menguasain server lah, kira-kira kalau King of the Hills. Kita akan mengadakan, kami Ono Center, ITTS dan teman-teman juga akan mengadakan kompetisi CTF untuk SMA. Cuman bentuknya Jeopardy perorangan ya, bukan tim. Nah, di sini ada beberapa field guide. Kemudian yang lebih seru lagi adalah saya akan lebih ke arah servernya hari ini. Nih, ada 6 platform yang bisa dipakai untuk menjalankan CTF server. Oke, kita akan baca aja platformnya dari blognya. Top platform to run your CTF. Di sini ada 6. Ada Hack the Box, termasuk susah sih sebenarnya. Hack the Box, ada CTFD, gampang banget bikin installnya. Ada Cyber Talents, ada Facebook CTF, ada Cyber Skyline, ada, udah habis. Ini bedanya masing-masing, di sini bisa dibandingkan lah. Saya akan udah nyoba yang namanya CTFD, gampang banget instalasinya, makanya juga gampang untuk pertandingan yang usernya tidak banyak, mungkin satu sekolah gitu, masih oke nih CTFD sih. Oke. Nah, di sini saya akan kasih lihat catatan buat instalasi CTFD-nya. Ke bawah sini. Nah, ini dia. Ada 2 teknik instalasi, manual atau pakai Docker. Yang pakai Docker gampang banget, cuman lama nunggunya karena download macam-macam lah. Saya kasih lihat dulu yang Docker. Saya pakai VirtualBox. Kalau pakai server biasa juga bisa. Di Ubuntu paling baru 2204, memori 3, core-nya 2. Ini udah terserah nih memori sama core, tergantung user sih sebenarnya. Ada berapa user yang akan pakai. Ini menentukan memori core-nya. Cara installnya seperti biasa. Saya kebetulan punya kebiasaan pakai NetTools. Kalau Anda nggak suka ya nggak apa-apa, yang penting install pip-nya dulu aja. Nah, terus instalasinya adalah bisa milih pakai Docker Compose atau Docker. Saya pakai Docker Compose aja. Oke, jadi sekali install Docker Compose beres, karena Dockernya juga ke-install juga sih. Jadi ini pakai Docker Compose. Nah, ini lama banget. Bisa sejaman sendiri buat download segala macam ya. Kemudian kita ambil source code-nya CTFD. Ini dilakukan sebagai user biasa ya. Ini juga user biasa sih. Perhatiin, pakai, ditambahin lah sebagai user biasa. Install ini. Atau oke, pakainya yang Docker Compose aja ya. Kemudian
Kita sebagai user biasa masuk ke home directory, clone CTFD-nya. Kalau perlu kita bisa edit dockernya, ini workernya kita atur tergantung core sama memori yang kita punya. Kalau kita punya core cukup besar, kita bisa naikin workernya lah, memorinya juga besar. Kita perlu nambahin secret key kalau mau, biar buat akses ke servernya. Udah selesai, udah kita masuk ke dalam folder CTFD-nya, terus docker compose up. Cukup segini aja, bisa ditambahin build. Ini bisa atau gitu ya. Nah, beginilah. Jadi bisa dengan build, bisa tanpa build lah. Kalau pertama kali sih nggak perlu pakai build sih, tapi kalau kita udah ngerubah-rubah, kita perlu pakai build. Kalau udah ngerubah, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Jadi sampai keluar kata-kata seperti ini nih. Ini selesai. Jadi ada kata-kata listening at. Ini portnya 8000. Tolong perhatiin portnya 8000. Setelah itu selesai, sudah jalan dia. Kalau untuk stopnya Ctrl C di layar. Kalau startnya kayak gini lagi. Jadi kalau diulang gampang banget sebetulnya, cuman apt-get install pip, install docker compose, kemudian download source code-nya, terus ini nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa, langsung diloncat aja, langsung masuk ke folder CTFD, docker compose up, nyala, selesai. Jadi gampang banget. Nah yang satu lagi ini lebih sulit, tapi saya lebih suka yang ini sih sebenarnya. Ini install manual nih. Ini instalasi manual. Sama NetTools, kemudian saya harus bikin user CTFD, masukin CTFD sebagai sudo. Kita bisa aktifkan firewall kalau dibutuhin. Kemudian kita update Python dan sebagainya. Nah kita butuh pip ini nih, pipnya dibutuhin banget, dan kita pakai Nginx buat webnya, Git juga diambil. Nah kemudian kita masuk ke sini, ambil source code-nya CTFD, cuman ini beda sama yang sebelumnya. Kita masukin /var www, kemudian dikasih akses buat CTFD ke var www. Kemudian kita prepare. Nah ini butuh waktu. Nah kalau yang ini kebetulan saya ngesetnya di port 5000. Terus kita browse aja. Jadi kalau dari source code-nya dia akan main di port 5000 sih. Nah kita butuh setup environment, terutama buat start stop-nya CTFD tadi. Jadi kita pakai pip environment, kita atur environment-nya dia, kemudian kita buat file service-nya. Ini kita perlu ngasih tahu unitnya apa, service-nya apa, segala macam, environment path-nya segala macam perlu di set di sebelah sini. Dia akan akses ke log-nya di mana, error log-nya di mana, terus multi user target. Untuk operasionalnya, untuk operasinya kita perlu make directory buat log-nya. Nah yang penting yang ini nih, system control untuk enable start status. Nginx-nya perlu di set juga. Kalau kita punya domain, kita masukin nama domainnya. Nama domainnya dan IP address. Ini perlu dirubah nih, makhluk ini 3. Server name-nya perlu dirubah urusannya. Kalau kita nggak punya domain ya udah. Kalau kita buat localhost aja ya cukup IP address saja. Tapi kalau ada domain, kita perlu masukin domainnya. Ini contohnya seperti ini. Ini misalnya nama domainnya ctf-its-acd. Kemudian kita kasih link ke site enable, remove default yang ada di site enable-nya, kemudian
kita ngetes restart Nginx, kemudian kita bisa ini buat operasional ya, kita bisa lihat akses log segala macam. Nah kalau mau pakai HTTP kita bisa pakai sertifikat bot itu supaya dapat dari sertifikat dari Let's Encrypt. Oke. Jadi yang ini urusannya sama Let's Encrypt supaya server kita pakai HTTPS. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Cuman jadi pada bisa ini ntar. Oke, kira-kira kayak gini ya. Nah sekarang kita lihat ininya, operasionalnya. Saya sudah, ini ada dua di sini nih di VirtualBox dua-duanya. Ada yang CTFD manual sama yang Docker. Yang manual tuh yang bikin secara manual sama Docker. Oke, yang manual sudah saya operasikan running. Kalau kita lihat ada di mana nih? Oh ini bukan, ini dia. Iya. Saya pengen dapat IP address-nya aja sih sebenarnya. Masuk ke dalam CTFD-nya. Oke, IP address-nya adalah 192.168.0.142. Coba kita if config. Kita bisa lihat 192.168.0.142. Oke. Coba kita akses ke situ 192.168.0.142. Portnya 5000 atau udah jadi masuk ke root ya. Coba lihat. Oh, udah masuk ke root. Bentuknya tampilannya seperti ini kira-kira. Di rootnya ya homepage lah, homepage dari CTFD bentuknya seperti ini. Di sini ada admin panel, ada setting apa segala macam. Kita kalau pengen bikin login bisa klik here. Kok nggak ada buat login ya, buat bikin user. Oh ini udah langsung ini aja, lupa mana. Oh ini udah login ini berarti. Oh ini kalau yang belum login kayak gini tampangnya. Saya udah login soalnya dia udah masuk ke dalam memori. Oke, kalau belum login di sini ada menu buat register. Kita bisa register di sini sih sebenarnya. Oke, jadi username, email, password bisa perorangan. Ini kebetulan saya setnya buat perorangan aja. Kita submit. Kalau login saya harus masukin username sama password. Username atau email sama password. Oke. Ini karena lokal saya pakai admin sih. Save. Oke. Nah sarannya waktu pertama kali harus masuk ke setting kali ya, bukan admin panel. Oh kalau awal gini udah hilang, jadi ada di config sih sebenarnya. Jadi waktu awal itu ada menu setupnya sih sebenarnya, setupnya pertama kali. Jadi kita bisa satu web ini dipakai untuk satu event kompetisi CTF. Saya kasih nama CTF Try. Saya namain itu aja sih, suka-suka lah sebenarnya. Timnya saya pakai defaultnya dia core, tapi ada tim-tim lain, tema CTFD lain yang bisa kita download sih sebenarnya. Nah, kita bisa atur akunnya siapa aja, apa kamu verify pakai email, apa segala macam bisa diatur di sini. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan field tambahan untuk user atau buat tim. Ini kebetulan kosong, tidak tambahan field. Saya bisa tambahin new field, misalnya nama sekolah gitu ya. Ini kalau dimasukin ke dalam kompetisi dunianya bisa. Setting yang lain ini saya masukin yang penting-penting aja ya. Ini kalau mau bisa dilihat nggak akan nggak perlu diutak-atik. Jadi yang biasanya saya utak-atik cuman ini competition name, description name, tim nggak diutak-atik, account nggak diutak-atik, custom field nggak diutak-atik, major league nggak diutak-atik, setting ini nggak diutak-atik, security nggak diutak-atik. Oke. Email ini saya kebetulan nggak diutak-atik nih. Oke. Time, nah ini kita bisa atur mau kapan timenya start sama mulainya. Kalau saya kebetulan saya setnya tidak di
tidak ada waktu start sama end. Jadi ini ada bisa kita kasih waktu sih, startnya kapan, endnya kapan. Oke. Nah, ini masalah legal, backup. Nah, di sini user mode. Kita bisa milih mau pakai user mode atau pakai team mode. Kalau tim bisa tim yang main, kalau user. Kalau kita di kampus ITTS kita cenderungnya untuk user perorangan aja. Oke. Jadi untuk individual aja, pertandingannya perorangan, tentu challenge-nya tidak sesulit tim ya. Jadi yang perlu di-set tidak banyak, cuman appearance, kemudian tim ini, terus apa lagi ya? Udah, gak banyak. Yang di-set tidak banyak sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau mau lihat makhluknya, bentuknya seperti ini challenge, langsung ke challenge. Challenge sebelum saya masukin, belum ada challenge. Kalau ada challenge nanti ada challenge-nya, nanti kita harus ini ya. Coba admin panel, harusnya kita bisa masuk ke challenges. Nah, kita bisa masukin challenge-nya sini. Oke. Jadi challenge-nya kita bisa masukin, bisa standar, bisa dynamic. Lebih horor sih sebenarnya. Dynamic tuh kira-kira gini. Kalau dynamic adalah kalau kita kasih soal nih ya, nilainya 100 misalnya, kalau bisa menyelesaikan soal ini. Tapi kalau ada orang lain yang duluan nyelesain, orang kedua akan turun nilainya. Ada orang ketiga turun lagi, turun terus. Tiap kali ada orang yang berhasil nyelesain, nilai soal tadi turun. Nah, itu berbahaya. Jadi ini harus bertanding banget di sini. Harus duluan. Siapa yang duluan dapat nilai lebih tinggi daripada yang selanjutnya. Kira-kira kayak gitu. Ini lebih menarik yang ini. Oke. Kalau yang standar kita bisa masukin multiple choice atau benar salah apa segala macam, atau kita harus masukin value dari flag segala macam. Jadi kita masukin soalnya, terus kita harus masukin flagnya apa di sini. Kira-kira kayak gitu aja sih. Jadi karena bentuknya kayak gini, nanti udah gitu kita bisa main di sini. Kira-kira itu inti yang gedenya. Jadi kita cukup mudah untuk membuat platform buat CTF di sekolah atau di kampus dan sebagainya, buat latihan, buat teman-teman di unit kegiatan, baik siswa atau mahasiswa. Kita bisa bikin sendiri CTF di ini server, dan kita bisa buat latihan. Yang seru adalah bukan bikinnya. Kalau bikin ini gampang sih, yang susah bikin soalnya. Nah, saran saya kalau pertama kali mau bikin soal, bisa lihat-lihat soal di open course sih. Jadi Anda bisa masuk ke open course ITTS, oke, bisa create account, bisa ngambil soal-soal yang ada di cybersecurity sih. Sebetulnya itu aja. Jadi Anda bisa masuk ke open course itts.ac.id, di situ ada kuliah cybersecurity, bisa diambil. Cuman kalau saya sih, saya akan bikin soal lagi sendiri. Seru lah soalnya. Ini akan dipakai buat April besok. Oke, demikian. Mudah-mudahan kebayang. Ini lagi masuk ke dalam open course. Nanti Anda bisa masuk ke kuliah cybersecurity di ITTS. Ini ada safety, ini cybersecurity-nya. Oke. Anda bisa melihat soal-soal di sini sih. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang membuat sendiri server buat CTF. Kebetulan saya makanya CTFD yang paling gampang sih sebenarnya. Oke, terima kasih.